Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Tetapi di semua bagian negara, beberapa banyak tempat yang merupakan tanah api dan matahari. Beberapa banyak tempat Ganoderma lucidum dapat tumbuh. Anda tahu siklus pertumbuhan Ganoderma darah setidaknya 60 tahun. Siapa yang bisa menunggu? Siapa yang bisa menemukannya? Tapi semua ini hanya berdasarkan blot Ganoderma lucidum. Alih-alih Kaisar Darah Lingzi, napas Damar hampir berhenti, otaknya sedikit linglung. Dan dia bertanya dengan bodoh, "Bung, tahukah kamu, mengapa itu disebut Kaisar Darah Lingzi? Bukankah itu darah Lingzi?" Damar merendahkan suaranya dan menjelaskan masalah itu kepada Feng Qingyu. Feng Yu mendengar suara itu dan mencibir lagi dan lagi. Orang-orang dari Sekte Setan Darah benar-benar memiliki angan-angan. Ini jelas mempermalukanmu semua sebagai penombak. Jika itu benar-benar hanya Ganoderma darah biasa, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik tak tertanding itu melawan Sekte Setan Darah dan meminta masalah untuk itu? Pasti tidak mudah. Sebagai master, sebagai Sekaisar pencuri, dia memiliki seperangkat sistem intelijennya sendiri. Menurut informasi saya, salah satu yang tumbuh dari Sekte Setan Darah adalah Kaisar Darah Ganoderma lucidum. Karena Sekte Setan Darah begitu istimewa sehingga lingkungan sekitarnya menciptakan kondisi pertumbuhan bagi Kaisar Darah Ganoderma lucidum. Saya tidak berpikir orang-orang kuat menemukan Kaisar Darah Ganoderma lucidum ini secara tidak sengaja. Di sana pasti sebuah rencana. Kalau tidak, mengapa mereka menempati terlebih dahulu dan menunggunya tumbuh? Begitulah, Damar tiba-tiba menyadari dan mengerti apa yang dikatakan Feng Yu. Saya khawatir Sekte Setan Darah tahu tentang Kaisar Darah Ganoderma lucidum yang lahir dan tumbuh sejak lama. Tetapi mereka tidak berani melindunginya dengan sengaja. Lagi pula itu di luar masalah sekte, tapi kertas tidak bisa membungkus api. Dan angin masih bocor. Setelah mengetahui berita itu, beberapa ahli top secara paksa menduduki Kaisar Darah Ganoderma lucidum. Dan ketika Ganoderma lucidum memasuki tahap dewasa, mereka segera mengambilnya. Goreven berpikir bahwa berita itu telah bocor, jadi mereka tidak perlu memaksa orang-orang mereka sendiri untuk mengambilnya kembali, tetapi pergi keluar untuk mencari bantuan asing untuk menghadapi bandit ini. Tentu saja, tidak ada yang tahu bagaimana sikap Sekte Setan Darah setelah mengundang bantuan asing. Damar berkata dengan suara serak, "Jadi apa perbedaan antara Blood Emperor, Lingzi dan Blood Lingzi biasa?" Dia belum pernah menemukan informasi apapun tentang Blood Emperor di buku sejarah, atau ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya hari ini. Saya sangat tertarik dengan kata ini. Informasi tentang Kaisar Darah Lingzi hanya tercatat di dalam Sekte Setan Darah. Dikatakan bahwa ada dua perbedaan di antara mereka. Pertama, kekuatan obat Kaisar Darah Lingzi 50 kali lipat dari darah Lingzi. Apa? Ling hati yang hampir membeku. Hentikan 50 kali. Menjadi gila. Apakah ini obat? Itu hanya lava. Mulutnya sangat lebar sehingga Kong Sitian dan Nanking yang berada di sebelahnya sering saling menatap. Mata mereka menunjukkan kebingungan, tapi Damar tidak peduli sama sekali. Bagaimana dengan yang kedua? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Yang kedua adalah bahwa Kaisar Darah Lingzi ini tampaknya memiliki fungsi. Ini dia. Tentu saja, saya pikir poin kedua agak tidak masuk akal, Bigu. Itu benar. Jadi itu bukan peri, Feng Qingyu berkata sambil tersenyum. Damar terdiam mendengar suara itu besar.
Dia tahu apa artinya ini. Ini adalah kata yang hanya ditemukan pada dewa. Bingung juga dikenal sebagai kuigu, kugu, zuigu, zuigu, kuigu, biji-bijian istirahat, dan lain-lain. Berasal dari jangan makan biji-bijian. Dalam perawatan kesehatan keluarga Fangxian, yaitu jangan makan biji-bijian utuh. Jika kaisar darah Lingzi benar-benar memiliki efek seperti itu, maka orang-orang yang mengambilnya takut bahwa mereka benar-benar akan menjadi abadi. Tidak heran ada begitu banyak tuan tak tertandingi yang datang untuk menjarah. Tidak heran sekte setan darah mengundang pembangkit tenaga listrik ini untuk membantu. Siapa yang tidak menginginkan harta karun yang tiada tara ini? Bocah bodoh, kamu telah digunakan sebagai eksperimen. Cepat kembali, jangan bekerja untuk sekte setan darah, atau kamu akan sengsara. Feng Kengyu buru-buru menasihati. Tapi aku tidak punya pilihan. Damar tersenyum pahit dan menutup telepon. Meskipun dia mengetahui kebenaran dari Feng Kengyu, Damar tidak punya jalan keluar, karena dia harus menggunakan tempat paling yin dan jahat dari sekte setan darah. Bapak dan Ibu yang terhormat, penerbangan kami akan segera tiba di tujuan. Tolong pasang pegangan tangan dan bersiaplah untuk mendarat. Terdengar suara anggun dari pramugari. Semua orang membuka mata mereka dan melihat keluar jendela. Ini adalah bandara pribadi. Ini sekte setan darah. Ketika semua orang turun dari pesawat, ada 2 sedan Bentley yang diparkir di samping mereka. Setelah masuk ke mobil melaju keluar. Ada hutan lebat di mana-mana dan tidak ada orang di sekitar sini. Itu adalah tempat yang sangat terpencil. Tidak ada kata-kata di dalam mobil. Dengan cara ini kami berkendara selama hampir setengah jam di hutan sebelum kami mencapai tujuan kami. Di depan kompleks bangunan kuno yang besar. Bangunan ini dibangun di atas gunung. Gunungnya tidak tinggi sehingga gunungnya naik dari tanah dan cukup padat. Mobil diparkir di depan gerbang besar dengan 4 karakter tertulis di plat. Matahari terbenam di atas sungai yang panjang. Kong Sitian bingung, apa artinya ini? Jangan khawatir tentang apa artinya. Ayo masuk dan bicarakan. Joel menyombongkan dirinya dengan cerutu dan di mulutnya. Orang seperti ini pasti yang paling cepat mati. Kong Sitian mendengus pelan, seolah dia tidak bisa memahami Joel. Damar diam dan mengikuti diam. Tapi saat dia berjalan, dia mencium bau angin yang harum. Memutar kepalanya ke samping, dia melihat bahwa Nankin telah mengikutinya di beberapa titik. Dia menyipitkan mata pada dirinya sendiri. Apakah ada yang salah? Damar bertanya. Saya mendengar bahwa keterampilan medis Dr. Damar luar biasa dan tak tertandingi di dunia. Saya memiliki beberapa penyakit tersembunyi. Bisakah Anda meminta Dr. Damar untuk mengambil tindakan dan menyembuhkan saya? Nankin menutupi bibirnya dan tersenyum. Mata besar menawan itu tampak seperti mampu merayu jiwa. Nona Nankin, kamu tidak sakit, kata Damar acuh-acuh. Anda belum memeriksa saya, bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa saya tidak sakit? Pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan, melihat, mendengar, bertanya. Dan saya sudah melihat dan mencium, jadi kamu tidak sakit. Kalau begitu Dewa Dr. Damar pasti tidak mendiagnosis dengan baik. Saya sarankan Anda datang ke kamar saya pada jam 8 malam ini dan bertanya dengan hati-hati, bagaimana dengan semuanya? Nankin menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Kata-kata provokatif ini membuat orang merasa seperti terbakar oleh nafsu. Tetapi hati Damar tenang dan dia tidak memiliki banyak gelombang. Mari kita bicarakan di malam hari, Damar berkata dengan santai, berbalik dan mempercepat langkahnya. Mulut Nankin berkedut tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aula samping Gufern pada saat ini. Makanan dan minuman telah disiapkan di sini dan beberapa tetua sekte setan sedang menunggu di pintu masuk. Termasuk burung hantu darah, elang darah dan lainnya. Oh, selamat datang semuanya di sekte setan darahku. Hahaha. Seorang pria parubaya bulat yang hanya berukuran sekitar 1,5 meter menyambutnya dengan senyuman. Penatua kelima menyambutnya secara pribadi, bagaimana saya bisa menunggu.
Itu terlalu sopan. Mata Kong Sitian cerah dan dia buru-buru berlari ke depan dengan ekspresi tulus dan ketakutan 5 orang tua. Damar mengerutkan kening. 5 ketua dari Sekte Setan Darah adalah paling kuat dan terkenal. Kelima orang ini adalah sosok yang maha kuasa. Semuanya bisa mandiri dan mereka adalah nama besar. Mereka hampir tidak bertanya tentang hal-hal sepele dari Sekte Setan. Hari ini, penatua peringkat kelima benar-benar datang untuk menyapa semua orang yang banyak wajahnya. Tapi, apakah orang ini benar-benar 5 tetua dari Sekte Setan Darah yang menakutkan? Itu tidak benar-benar terlihat bagus. Damar menatap pria itu, tapi ada satu hal yang lebih dia pedulikan, artinya. Kong Setian benar-benar mengenal tetua kelima ini. Saya khawatir dia bukan pertama kali di sini. Damar menjadi waspada. Nankin dan Zuel menyapa tetua kelima satu persatu. Kemudian giliran Damar. Ini Dokter Damar terkenalkan. Benar saja, dia memiliki penampilan surga dan manusia, dan kepahlawanannya luar biasa, kata ketua kelima dengan senyum di wajahnya. Penatua kelima telah memenangkan hadiah. Damar sedikit mengangguk. Ayo Dokter Damar, silahkan duduk. Saya sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk mencuci debu untuk Anda. Penatua tertawa. Nankin dan yang lainnya ragu-ragu dan semuanya memandang Damar. Damar melangkah ke ruangan dengan langkah besar. Dia tahu apa yang dikhawatirkan orang-orang ini, tapi mereka takut Sekte Setan Darah akan meracuni makanan dan minuman. Jadi mereka harus menatap Damar dan makan bersamanya. Lagi pula, Damar adalah dokter top. Bukankah keracunan di depannya adalah lelucon? Tapi langkah ini sangat bodoh dalam pandangan Damar. Sama sekali tidak perlu Sekte Setan Darah untuk melakukan ini. Jika itu benar-benar diracuni dan dikenali oleh Damar, bukankah itu menggelikan dan murah hati? Mereka meminta orang untuk membantu. Bagaimana mereka bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Jadi, Damar duduk dan makan dan minum dengan tertib. Ketika orang lain melihat ini, mereka merasa lega. 3 putaran anggur. Dokter Damar, aku bersulang untukmu. Xu Xiao berjalan mendekat dengan senyum di gelasnya. Jangan terburu-buru. Damar menekan gelas anggurnya dan berbisik. Di mana tempat yang kamu janjikan padaku? Kapan kamu akan membawaku untuk melihatnya? Tetua kelima akan memberitahumu nanti. Xu Xiao tersenyum. Damar sedikit mengernyit. Pada saat ini, tetua kelima sudah meletakkan gelas anggur dan berkata sambil tersenyum. Semuanya, karena saya sudah duduk di sini, saya tidak akan pergi lagi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang bisnis. Orang-orang bergidik sedikit dan mendengarkan. Ada kuil Leigong yang bobrok 10 mil jauhnya dari Sekte Setan Darah saya. Di luar kuil Leigong adalah tempat tumbuhnya Blood Ganoderma lucidum yang paling berharga dari Sekte Setan Darah saya. Tetapi kuil Leigong ditempati oleh sekelompok pencuri. Pergi dari kelompok ini pencuri. Sebagai imbalannya, Sekte Iblis Darahku akan memenuhi semua permintaanmu. Omong-omong, tetua kelima menoleh ke Damar dan berkata, Dokter Damar, Anda menginginkan tempat yang paling yin dan jahat. Sebenarnya adalah di mana Ganoderma darah tumbuh. Apa? Damar tercengang. Konyol. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Lingkungan di mana Ganoderma darah tumbuh seharusnya menjadi tempat di mana api dan matahari berada. Bagaimana itu bisa menjadi tempat di mana yang yin dan kejahatan paling banyak? Saya khawatir tetua kelima tidak bercanda. Apa alasannya? Jika Dokter Damar tidak percaya, saya dapat membawa seseorang untuk menemukan Anda memeriksanya sekarang. Penatua kelima tampak tak berdaya. Damar mengerutkan kening ketika dia mendengar suara itu. Jika ini masalahnya, maka adalah mungkin untuk melahirkan apa yang disebut Kaisar Darah Linzi. Bagaimanapun, yang ekstrim akan berbalik. Ketika tanah, matahari, dan api yang ekstrim mencapai titik ekstrim, akan ada semacam mutasi. Jika Ganoderma lucidum darah awalnya lahir di tanah, matahari, dan api yang ekstrim tetapi naik ke titik tertinggi karena faktor api yang dan akhirnya mematahkan belenggu atau menghilangkan kekuatan yang dibalik menjadi tanah yin dan tumbuh kejahatan, sehingga Ganoderma darah tiba-tiba tumbuh di tanah yin dan kejahatan.
memang mungkin untuk mengatalisasinya menjadi Kaisar Lingzi. Tapi itu semua benar-benar tidak masuk akal. Belum lagi, apakah Blood Ganoderma lucidum dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba? Juga sangat luar biasa untuk mengatakan bahwa perubahan mendadak di tanah matahari dan api yang ekstrim. Jika Anda ingin menghitung probabilitas, saya khawatir itu bukan 1 dari 10.000. Tidak heran jika buku-buku sejarah tidak pernah mencatat apapun tentang Kaisar Darah Ganoderma lucidum. Tetapi justru karena kemungkinan yang aneh dan langka, itulah ada kesempatan untuk menciptakan rumput roh tertinggi. Tidak perlu, itu akan menjadi jelas setelah beberapa saat, kata Damar acuh tak acuh. Dulu, tidak, semuanya. Anda tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Sebelum pergi, saya harus memberi Anda tes. Penatua kelima, kuis. Semua orang terkejut. Tesnya apa? Tanya Kong Sitian. Tentu saja ini adalah ujian kekuatanmu. Sekte Setan Darah kami mengundangmu untuk datang ke sini kali ini dan untuk membantumu, bukan untuk mengirimmu mati. Bagaimanapun kalian semua mewakili kekuatan yang berbeda dari dan kuat di belakangmu. Jika kamu bersamaku ada 3 kekuatan dan 2 kelemahan di Sekte Setan Darah, maka kami tidak bisa menjelaskan kepada energi di belakangmu, kata ketua kelima konyol. Setelah kata-kata ini mendarat, Zoel memimpin dan tertawa. Tuan tua, apakah Anda tidak percaya pada kami? Ini hanya beberapa tikus tanpa mata panjang. Tidak perlu membuat masalah seperti itu. Jangan tunda semua orang kerja. Waktu beberapa orang lain setuju. Jangan terlalu merepotkan kami. Datang ke Sekte Setan Darahku. Kami secara alami akan bertanggung jawab kepadamu. Jika kamu tidak mau berpartisipasi dalam tes ini, silahkan kembali, kata tetua kelima dengan ekspresi serius. Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengarnya. Mereka semua datang untuk kepentingan Sekte Setan Darah. Jika mereka tidak bisa berpartisipasi dan tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka bisa menyerah dan pergi begitu saja? Tes macam apa? Tanya Nankin. Ada permainan catur resmi di sekolah belakang Sekte Setan Darah kami. Permainan catur ini ditinggalkan oleh nenek moyang kami dari Sekte Setan Darah. Selama Anda bisa bertahan dalam permainan catur selama lebih dari 10 menit, Anda akan lulus ujian, kata tetua kelima. Permainan catur organik. Orang-orang saling berpandangan jika semua orang makan dan minum dengan baik. Saya bisa menunjukkan kepada Anda semua sekarang. Penatua kelima bangkit. Itu yang terbaik, kata Kong Sitian. Semua orang meninggalkan meja dan berjalan menuju kampus belakang. Lapangan sekte sangat besar. Satu sisi terbuka dan sisi lainnya adalah bangunan besar seperti gudang yang dibangun dengan pelat baja dan kayu serta batu. 5 tetua, Xiao Xiao dan yang lainnya memimpin Damar ke gerbang, tetapi mereka tidak membuka gerbang. Beberapa karakter berwarna darah di atas gerbang tercermin di depan semua orang. Catur Setan Darah, Kong Sitian berkata dengan keras. Ini adalah permainan catur Gorevan yang paling terkenal di Sekte Setan Darah kami. Dalam sejarah Sekte Setan Darah kami hanya 2 penguasa yang berhasil memenangkan catur Gorevan ini. Yang pertama adalah Master Sekte Setan Darah ketiga, Master Sekte Bahuang. Yang lainnya adalah Master Sekte ke-17, Master Sekte Feng Wuji. Secara umum, permainan catur Gorevan ini bukan seseorang yang menggoda Anda untuk masuk, tetapi insiden ini tidak biasa, dan Sekte juga memperhitungkan status khusus Anda semua. Jadi mereka menetapkan tes ini untuk masuk. Setelah 10 menit Anda dapat lulus ujian. Jika kalah, Anda dapat langsung meninggalkan permainan catur. Tolong jangan berani. Jika hidup Anda dalam bahaya, Sekte Setan Darah kami tidak akan bertanggung jawab, kata tetua dengan gembira. Benarkah? Kong Sitian menyentuh dagunya dan melihat ke pintu sambil tersenyum. Bagaimana jika kita memenangkan permainan Gorevan? Joel bertanya sambil tersenyum merokok cerutu. Begitu kata-kata ini jatuh, orang-orang dari Sekte Setan Darah memandangnya serempak.
Ini tidak mungkin, bahkan penguasa kita saat ini tidak dapat berhasil memenangkan permainan catur Gureven. Apakah menurutmu itu mungkin untukmu? Susio mendengus dingin. Maksudku jaga-jaga. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Mungkin aku tidak bisa melakukannya. Joel penuh percaya diri. Menggelengkan kepalanya diam-diam. Jika ada yang hadir benar-benar dapat memenangkan permainan catur Gureven, maka organ-organ dalam permainan catur Gureven akan diaktifkan dan harta sekte setan darah saya akan muncul di depan Anda. Dan kemudian Anda dapat mengambilnya. Tetua tertawa dan berkata, harta karun. Mata Joel dan Kongsitian berbinar. Ia dikatakan sebagai harta karun ketenaran Kaisar Setan Darah. Pendiri sekte Setan Darah itu disebut Kaisar Darah Huansing. Itu selalu ditempatkan dalam permainan catur Gureven. Dan yang ketiga, di Master Sekte ke-17 telah dibawa keluar, namun puncak Sekte Setan Darah juga dibawa oleh 2 Master Sekte dengan bantuan Kaisar Darah, Suangseng. Tetapi sebelum mereka meninggal, mereka melepaskan Kaisar Darah Suanseng lagi, mengklaim bahwa benda ini bisa hanya melewati Blood Demon. Hanya pemain catur yang bisa menggunakannya, dan jika mereka tidak bisa menyelesaikan tesnya, mereka tidak layak untuk memegang item ini. Kata tetua kelima, Kaisar Darah Hongseng. Dunia terkejut. Apa itu? Tanya Joel cepat. Dikatakan bahwa harta karun yang dapat mengubah pola dunia dan membuat orang tak terkalahkan di dunia. Adapun harta karun apa itu, saya tidak tahu. Lagi pula kita belum melihatnya sama sekali. Tetua kelima berkata sambil tersenyum. Joel cemberut, tetapi mata beberapa orang cerah dan mereka jelas sangat tertarik pada Kaisar Darah Huanseng. Ini damar tidak terkecuali. Tetapi jika Anda memikirkan hal semacam ini, bahkan Master Sekte Setan Darah tidak bisa mendapatkannya. Jadi dia secara alami tidak akan berani. Permainan catur Gureven ditutup dan perlu dimasukkan secara terpisah. Semuanya, siapa di antara kalian yang mahir? Tanya ketua kelima. Aku datang duluan. Kongsitian berdiri terlebih dahulu. Tapi pada saat ini Joel tiba-tiba berseru, tunggu sebentar, ada apa? Kongsitian memandangnya. Kerumunan juga memperhatikan. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengatakan jika kamu hanya masuk dan kembali selama 10 menit itu membosankan. Mengapa kita tidak bertaruh berjudi? Menarik, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Nankin tertawa terbahak-bahak. Pertaruhkan saja siapa yang tinggal paling lama di dalamnya. Ayo kita ambil harta karun masing-masing, dan siapa yang tinggal paling lama, harta ini akan menjadi miliknya. Bagaimana? Joel menyipitkan mata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua bersemangat. Rau adalah sekte iblis darah juga. Bagaimanapun mereka adalah tuan yang gelisah. Jangan beberapa orang memiliki sifat seperti itu. Jika itu masalahnya, maka biarkan aku menjadi notaris untuk kalian semua. Sebuah cahaya aneh melintas di kedalaman mata sepupu kelima. Sudut mulutnya naik dan dia berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak bisa lebih baik. Kongsitian tersenyum. Saya memiliki sepotong batu giok sungai yang dapat dikenakan di tubuh untuk mengaktifkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah, mengisi ulang energi, berkonsentrasi dan bermeditasi. Orang yang berlatih seni bela diri memiliki benda ini, tetapi bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengahnya. Aku akan menganggap ini sebagai harta karun. Nankin tidak tahu harta kemana. Keluar dari jalan batu biru muda. Batu itu sangat jernih. Batu itu sangat jernih seperti berlian, tetapi lebih terang dari berlian dan sangat indah. Tapi Joel menggelengkan kepalanya lagi. Dan lagi, tidak. Nona Nankin, jika Anda hanya menganggap ini sebagai taruhan, itu benar-benar membosankan. Saya pikir Anda harus mengambil batu ajaib itu. Apa? Batu ajaib? Nankin yang cantik wajahnya sedikit berubah. Nona Nankin, bukankah seharusnya dia enggan? Joel berkata sambil tersenyum. Saya pikir karena kita ingin bertaruh, mari kita bersenang-senang.
Saya tidak berpikir Anda akan merasa buruk untuk batu pecah biru. Ini bahkan jika Anda kalah itu kan lebih baik menggunakan batu simponi. Pusaka keluarga keluarganan. Taruhannya lebih berharga dan kamu akan habis-habisan, kan? Nankin terdiam, tetapi setelah beberapa saat sudut mulutnya terangkat. Dia terkekeh. Oke, karena Tuan Zuel berkata begitu, maka saya akan mengambil batu simponi sebagai taruhannya. Setelah Nankin berbicara, Nankin mengambil batu seukuran telur entah dari mana. Tetapi batu ini memiliki 7 warna dan permukaannya memancarkan lingkaran cahaya yang redup. Sangat indah sehingga terlihat seperti peri di langit. Wow, semua orang di sekitar tercengang. Sangat indah. Zuel menghela napas dan menatap Kong Sitian. Tuan Kong, bagaimana denganmu? Aku pikir kamu seharusnya mengincar pedangku, kan? Kong Sitian mengangkat pedang panjang di tangannya dan tersenyum ringan. Pedang Wujun, Tuan Zengkong. Konon katanya, Tuan Zengkong pernah memegang pedang ini untuk menentang para master dari berbagai negara tanpa ada kekalahan. Bahkan Master Kendo negara saya, M.R. Smith, dikalahkan olehnya. Jika saya bisa menggunakan pedang ini membawanya kembali benar-benar sebuah sanse, kata Zuel penuh semangat. Jika itu masalahnya, maka anggap itu sebagai taruhan. Kong Sitian mengangkat bahu, tetapi dia tidak terlalu peduli dan berkata dengan santai, apa yang kamu putuskan untuk ambil? Tentu saja itu adalah hati Tuan. Pikir ini adalah hal yang terbaik. Tidak ada yang bisa menolak. Zuel tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Tuan Zuel, apakah yang Anda katakan benar? Kong Sitian buru-buru berseru. Tentu saja, Zuel tidak pernah berbohong. Bagus sekali. Kong Sitian bersemangat. Meskipun penatua kelima Xiao Xiao, Xu Xing, dan yang lainnya tidak tenang lagi, mereka saling memandang dengan cemas dan ragu-ragu. Apa hati Tuhan? Damar gak bisa menahan diri untuk bertanya. Bingung. Dokter Damar, pernahkah Anda mendengar tentang hati Tuhan? Nankin tercengang. Aku belum pernah mendengarnya, kata Damar terus terang. Kamu benar-benar bodoh. Hati dewa adalah harta gereja negara M. Dikatakan bahwa menempatkan di hatimu sendiri dapat memurnikan pikiran orang dan meningkatkan tubuh dan jiwa orang. Ada banyak manfaat. Tentu saja yang paling penting adalah hati Tuhan dapat menahan serangan mematikan. Dan seseorang dengan hati Tuhan tidak dapat dibunuh oleh rudal atau dihancurkan oleh kilat. Ini menakutkan, kata Nankin sambil tersenyum. Ada bayi seperti itu. Damar tampak terkejut. Apa prinsip hati dewa ini? Seperti jimat. Oke, semuanya. Jika semua telah mengambil cukup banyak harta karun, jadi selanjutnya orang ini. Zuel mengalihkan pandangannya dan menatap Damar. Semua orang menatapnya serempak. Saya tidak punya apa-apa untuk saya hanya punya ponsel, kata Damar dengan tenang. Dia datang terburu-buru dan tidak membawa apa-apa. Zuel mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Seorang pria sepertimu yang hanya bisa bermain dengan jarum seluman dan tidak memiliki apapun untuk menarik kami. Dalam hal ini kamu dapat mengambil barangmu yang paling berharga untuk berpartisipasi dalam permainan ini. Barangku yang paling berharga. Lin Yan menyipitkan matanya. Ya, ini hidupmu. Zuel mencibir. Jika kamu kalah, tinggalkan hidupmu di sini. Apa? Kong Sitian tercengang. Burung hantu darah juga tercengang. Tuan Zuel, apakah ini perlu? Penatua kelima mengangkat alisnya. Nah, jika kamu tidak berani, kamu dapat memutar ekormu sekarang. Saya tidak berpikir teman-teman dari sekte setan darah perlu mengundang seorang pengecut. Bagaimana menurutmu? Zuel mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku berjanji padamu. Damar mengangguk ringan. Aku akan mempertaruhkan nyawaku. Apa? Banyak orang kehilangan suara. Bagus sekali nak. Kamu masih pejuang. Zuel tertawa sangat puas. Tapi pada saat ini Damar berbicara lagi. Karena saya bertaruh dengan hidup saya harap Anda juga bertaruh dengan hidup Anda. Senyum Zuel membeku begitu dia mengatakan ini.
Kata-kata Damar mengejutkan banyak orang, tapi semua orang tahu apa yang dimaksud Damar. Karena Joel agresif dan ingin Damar mempertaruhkan nyawanya, Damar segera alami tidak akan duduk diam. Tapi aku sudah mengambil hati Tuhan sebagai taruhan. Joel sepertinya tidak mau menerimanya dan mengangkat bahu. Jadi, apakah kamu takut? Damar bertanya balik. Takut? Bagaimana mungkin? Aku hanya tidak ingin memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Nak, aku sangat membencimu. Wajah kecilmu yang putih, ekspresimu itu membuatku muak. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku hanya ingin mencabik-cabik wajahmu. Joel melangkah maju, wajahnya hampir berhadapan dengan wajah Damar, dan berkata dengan keras, tapi aku lebih suka bermain denganmu, karena kau memutuskan untuk mempertaruhkan nyawamu, ayolah. Damar mengangguk sedikit tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak tahu di mana dia memprovokasi Joel, tetapi dia bukan master yang menakutkan. Pihak lain telah memaksanya ke level ini, dan dia perlu menelannya. Oke semuanya, karena kamu sudah membahasnya dan tidak keberatan, mari kita mulai segera. Penatua kelima bertepuk tangan. Oke, siapa yang duluan? Kong Sitian berdiri lebih dulu menuju jalan gerbang. Gemuruh perlahan bergerak segera pergi. Pintunya terbuka, tapi di dalamnya gelap gulita dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Wajah Kong Sitian sedikit bermartabat dan dia masuk. Pintu tutup. Penatua kelima minum lagi. Pintu ditutup perlahan. Tidak bisakah kita melihat apa yang terjadi di dalam? Nankin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang tidak bisa kamu lihat? Karena bermain catur membutuhkan meditasi dan orang lain tidak boleh mengganggunya, kata penatua kelima. Potong. Nankin sedikit tidak senang. Kerumunan menunggu dengan tenang di gerbang. Sekitar 15 menit berlalu, pintu gemuruh terbuka lagi. Semua orang terkejut dan Kiki melihat ke arah pintu. Tapi aku melihat seseorang terhuyung-huyung keluar dari kegelapan di dalam gerbang. Satu tatapan itu sebenarnya Kong Sitian. Pada saat ini dia ditutupi dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya, berdarah dari sudut mulutnya dan memar di seluruh tubuhnya, membuatnya sulit untuk berjalan. Apa? Nankin dan Joel terkejut. Hanya 15 menit Kong Sitian tidak bisa bertahan lagi. Semua orang awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Kong Sitian tidak akan mudah untuk bertahan selama setengah jam. Tapi kenapa gagal dalam 15 menit? Dan melihat penampilannya yang menyedihkan, aku khawatir jika dia tinggal di dalam selama 1 atau 2 menit lagi, dia tidak akan mati di dalam. Kong Sitian, apa yang terjadi? Nankin melangkah maju dan bertanya dengan pandangan ke samping. Luar biasa, di dalam luar biasa. Kong Sitian bergidik dan berteriak 2 kali. Wajahnya sangat pucat, matanya penuh dengan panik dan kebingungan. Jelas dia belum pulih. Melihat Li, Nankin dan Joel memandang. Tuan Kong, apa Anda baik-baik saja? Ayo atur perawatan Tuan Kong segera. Tuan kelima buru-buru memanggil. Ya. Sekte Setan Darah di sebelahnya buru-buru melangkah maju untuk membantu Kong Sitian. Tidak dibutuhkan. Kong Sincai berkembali sadar dan mendorong orang itu menjauh. Tuan Kong, penatua kelima tercengang. Cederaku bukan apa-apa, jangan khawatir. Selanjutnya kalian bertiga. Kong Sitian menggertakkan giginya, masih sedikit tidak yakin, dan berencana untuk duduk di sini dan menonton penampilan mereka bertiga. Penatua kelima tahu apa yang dimaksud, berpikir sejenak dan tidak lagi bersikeras. Siapa yang datang untuk berputaran kedua? Tanya Joel. Aku akan datang. Nankin menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke pintu dengan langkah anggun. Pintu gemuruh ditutup lagi, dan tidak ada yang bisa melihat pertempuran di dalam. Tapi sekarang semua orang tidak perlu melihat situasi Nankin. Semua orang hanya peduli sedikit beberapa lama dia bisa bertahan. Melihat Kong Sitian dipukuli dengan sangat menyedihkan, orang-orang sedikit khawatir dengan situasi Nankin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kong Sitian juga menunggu dengan gugup. Setelah 15 menit Nankin masih belum keluar. Kong Sitian sedikit frustasi. Dia tahu bahwa dalam pertaruhan ini dia sudah menjadi pecundang. Namun 15 menit kemudian Nankin masih belum juga keluar. 16, 17, 18. Masih tidak ada gerakan. Penatua kelima mengapa nona Nankin belum keluar? Dia pasti memiliki sesuatu di dalamnya kan? Kong Sitian sedikit cemas. Jadi dia bangkit dan minum. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa berbahayanya itu di dalam. Namun tetua kelima menggelengkan kepalanya.
Jangan khawatir, jika Nona Nankin ingin menyerah, dia hanya perlu berteriak. Tidak akan pernah ada bahaya di dalam hidupnya. Tapi Kong Sitian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah menit ke-21, pintu perlahan terbuka. Nankin berjalan keluar dari pintu dengan kelelahan. "Nona Nankin." Semua orang bergegas dan bertanya. Kondisi Nankin jauh lebih baik daripada Kong Sitian. Meskipun dia juga terluka, dia tidak sengsara seperti Kong Sitian. "Nona Nankin, apakah menyenangkan di dalam?" Joel bertanya sambil tersenyum. "Sangat menyenangkan, tapi hati-hati, jangan sampai hilang." Nankin menghela napas dan menjawab dengan tertawa. "Jangan khawatir, aku khawatir beberapa orang akan mati secara tidak sengaja." Joel menyipitkan matanya dan menatap Damar. "Maukah kamu pergi selanjutnya atau aku?" Damar bertanya tanpa kemarahan sama sekali, hanya bertanya dengan kosong. "Aku pergi." Joel tersenyum ringan dan melangkah masuk. Damar menutup matanya dan menunggu, namun penampilan Joel mengejutkan semua orang. Dia benar-benar tinggal di dalam selama 1 jam penuh sebelum dia keluar. Kekuatannya yang sangat mengerikan. Ketika Joel keluar dari situ, orang-orang bahkan lebih terkejut. Saya melihat bahwa Joel tertutup lumpur dan terlihat sangat malu. Tetapi dia tidak terluka banyak kecuali beberapa goresan di lengannya. "Apa?" seru Tuan Joel. "Kamu tampaknya dalam damai. Kamu harus bisa bertarung lagi. Mengapa kamu keluar?" Kong Sitian melangkah maju dan bertanya. Hati banyak orang juga begitu bingung. Namun wajah Joel sangat jelek. Dia mendengus dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu tidak bisa bertarung, kamu berhenti. Kenapa kamu tidak bisa bertarung? Kamu jelas bertarung lagi. Kita seseorang." Joel mendengus dan tidak berbicara. Penatua kelima di sini menjawab pertanyaan ini untuknya. Permainan catur setan darah bukanlah permainan catur yang bisa dikalahkan dengan kekerasan. Untuk benar-benar memenangkan, kamu membutuhkan kebijaksanaan dan keberanian. Pak Joel seharusnya terpojok oleh permainan catur. Jika dia tidak menyerah, dia pasti akan menyerah. Mati. Jadi dia, meskipun dia tidak menderita banyak luka, dia tidak bisa bertarung lagi. Jika tidak, dia akan mati. Penatua kelima tersenyum, dipaksa menemui jalan buntu. Semua orang merasa sangat luar biasa ketika mendengarnya. Sepertinya permainan catur ini benar-benar tidak mudah. Kong Sitian menghela napas, matanya penuh kekaguman. Sungguh orang yang luar biasa yang bisa mendesain permainan catur seperti itu. Namun Tuan Joel mampu bertahan selama 1 jam, yang benar-benar mengejutkan kekaguman. Tuan kelima, "Ini hanya 1 jam. Jika saya tidak terbiasa dengan bagian dalam, bagaimana bisa 1 jam? Penatua kelima, "Mengapa kamu tidak membiarkan saya masuk pagi? Biarkan saya membersihkan bagian dalam," kata Joel dengan tidak puas. "Tuan Joel, tidak semudah itu. Yang kamu temui hanyalah game mati biasa. Faktanya ada banyak game mati di game setan darah. Jika kamu ingin sepenuhnya memahami game setan darah, kamu harus mengumpulkannya selama beberapa dekade. Tidak akan membantu kamu untuk mencoba 100 kali lagi." Penatua kelima menggelengkan kepalanya. Joel menggerakkan giginya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. "Oke, selanjutnya, Dr. Damar." Penatua kelima memandang Damar. Sisanya juga melihatnya. "Dr. Shenlin." "Ayo," kata Nankin sambil tersenyum. "Oh, untuk pria lemah seperti dia, aku khawatir dia bahkan tidak bisa bertahan selama 10 menit. Mungkin dia harus mati di dalamnya," kata Joel dengan nada yang menghina. "Tuan Joel, kamu mungkin tidak tahu tentang Dr. Damar, tapi kekuatan Dr. Damar tidak selemah yang kamu pikirkan," kata Kong Sitian. "Hanya orang seperti ini, jika aku mau, dia tidak akan pernah selamat dari matahari besok." Joel mendengus dingin. Damar tidak peduli dengan orang seperti itu, jadi dia berjalan lurus menuju gerbang game catur setan darah. Pintu gemuruh, dibuka perlahan. Damar masuk dan ketika dia memasuki pintu, perlahan ditutup lagi. Apakah ini game setan darah? Damar Chow melihat sekeliling. Interiornya remang-remang, sedikit merah tua, sangat kosong. Di kejauhan ada patung besar yang mirip dengan pandulan catur Cina. Setiap patung tertinggi 5 meter dan tampak hidup. Ada arca yang menyerupai gambar Panglima Agung. Ada arca yang menyerupai prajurit dan ada arca yang menyerupai gerbong.
Tapi hanya setengah-setengahnya lain berada di kaki Damar. Dan di sisinya dia sendirian. Tepat di belakang patung adalah platform tinggi yang sangat besar. Di platform tinggi adalah sebuah kotak yang sangat indah. Kotak itu berwarna merah darah dan bertahtakan permata. Sepintas kamu dapat melihat bahwa isi di dalamnya sangat unik dan luar biasa. Pasti ada Kaisar Darah Suangseng, gumam Damar. Dengan lingkaran cahaya menyala,